Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Randus Nur Cahaya MPD selaku dosen pengampu mata kuliah fonologi. Perkenalkan, nama saya Siti Fadilah dengan NIM 2511162200026. Saya dari kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan tentang objek kajian fonetik, yaitu ada alat ucap, ada proses pembunyian bahasa, jenis-jenis bunyi bahasa, unsur suprasegmental, serta silabel. Saya akan dibantu oleh buku Abdul Khair Pita Konsep, serta ringkasan materi untuk memudahkan saya dalam menyampaikan materi ini. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang alat ucap. Alat ucap adalah organ-organ dalam tubuh manusia yang berperan dalam menghasilkan bunyi bahasa. Alat ucap menjadi objek penting dalam menentukan bagaimana bunyi itu dihasilkan, dibedakan, serta diklasifikasikan. Nah, alat ucap yang sering muncul dalam objek kajian fonetik yang pertama adalah pangkal tenggorak disebut dengan laringal dalam bahasa Latinnya. Lalu ada rongga kerongkongan disebut dengan faringal, tengah lidah disebut dengan medial, daun lidah disebut dengan laminal, ujung lidah disebut dengan afikal, anak tekak disebut dengan ovular, lalu ada langit-langit lunak disebut dengan velar, langit-langit keras disebut dengan palatal, gusi disebut dengan alveolar, lalu ada gigi disebut dengan dental, serta bibir disebut dengan labial. Bunyi bahasa ini sering sekali dihasilkan dari kombinasi dua alat ucap, di mana dua alat ucap ini yaitu ada artikulator aktif, kemudian ada artikulator pasif. Baiklah, bagian materi yang kedua yaitu ada proses pembunyian bahasa. Bunyi bahasa dihasilkan melalui 3 syarat utama. Yang pertama, adanya aliran udara dari paru-paru yang dihembuskan keluar melalui tenggorokan lalu keluar lewat mulut atau hidung. Kemudian yang kedua, adanya kerja pita suara yang dapat bergetar ketika dilalui udara. Dan yang ketiga, adanya proses artikulasi yaitu hambatan atau pengaturan aliran udara oleh alat-alat ucap di rongga mulut, hidung, dan juga tenggorokan. Bunyi bahasa itu sebenarnya terjadi akibat adanya getaran pita suara dan adanya aliran udara dari paru-paru. Kemudian posisi pita suara ini dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada terbuka lebar, terbuka agak lebar, terbuka sedikit, dan juga tertutup rapat. Kalau terbuka lebar, dia tidak akan menghasilkan bunyi. Terbuka agak lebar, dia akan menghasilkan bunyi namun tidak bersuara. Terbuka sedikit akan menghasilkan bunyi dan bersuara. Sedangkan tertutup rapat akan menghasilkan bunyi hamzah atau glottal stop. Kemudian setelah nanti melewati pita suara, udara itu akan menuju alat ucap yang nanti menentukan jenis bunyi. Tempat terjadinya bunyi disebut dengan tempat artikulasi, prosesnya disebut dengan artikulasi, dan alatnya disebut dengan artikulator. Dalam artikulasi terdapat 2 jenis artikulator, yaitu ada artikulator aktif dan artikulator pasif sesuai dengan saya sebutkan sebelumnya. Di mana artikulator aktif itu adalah alat yang bergerak, misalnya bibir bawah, ujung lidah, dan daun lidah. Kemudian ada artikulator pasif, alat yang tidak bisa bergerak, misalnya bibir atas, gigi atas, dan juga langit-langit. Kemudian pertemuan antara artikulator aktif dan juga artikulator pasif disebut dengan struktur yang menentukan jenis bunyi. Misalnya pertemuan antara bibir bawah dengan bibir atas disebut bilabial. Bunyinya seperti bunyi B, P, dan M. Lalu ada juga pertemuan ujung lidah dengan gigi atas disebut dengan apicodental. Bunyinya yang dihasilkan adalah seperti bunyi T atau bunyi T. Kalau bunyi teh ini biasanya itu akan memudahkan kita untuk mengetahui bagaimana alat ucap itu berkontribusi dalam menghasilkan bunyi bahasa, dan tentunya ini yang sesuai dengan apa yang sudah Ibu Cahaya beritahukan kepada kami semua. Kemudian selain bunyi tunggal terdapat juga bunyi ganda, yaitu bunyi yang dihasilkan dari 2 proses artikulasi berurutan. Artikulasi kedua tersebut disertai
disebut dengan artikulasi sertaan yang menghasilkan bunyi seperti labialisasi, yaitu adanya pembulatan bibir, kemudian ada palatalisasi, yaitu ada lidah bagian depan naik, kemudian ada velarisasi, yaitu lidah bagian belakang naik, dan faringalisasi, yaitu lidah ditarik ke belakang. Intinya bunyi bahasa itu terbentuk dari kerjasama aliran udara, getaran, pita suara, dan gerakan alat ucap yang menghasilkan berbagai macam variasi bunyi. Kemudian ada jenis-jenis bunyi bahasa. Jenis-jenis bunyi bahasa ini ada 3, yaitu ada bunyi vokal, bunyi diptong, dan juga ada bunyi konsonan. Singkatnya, bunyi vokal itu adalah bunyi yang dihasilkan tanpa hambatan. Vokal biasanya menjadi inti suku kata, yaitu ada vokal A, U, I, E, dan juga O. Kemudian ada bunyi diptong. Bunyi diptong adalah gabungan dari 2 vokal yang diucapkan dalam satu suku kata dengan perpindahan posisi lidah. Contohnya seperti I, au, dan oi. Lalu ada bunyi konsonan. Bunyi konsonan dihasilkan dengan adanya hambatan aliran udara oleh alat ucap seperti bibir, gigi, atau lidah. Contohnya seperti bunyi B, D, K, M, atau S, dan masih banyak lainnya. Intinya, bunyi bahasa terdiri dari vokal, diptong, dan konsonan tadi itu merupakan peran penting dalam membentuk suku kata dan struktur bahasa secara keseluruhan. Nah, kemudian bagian unsur suprasegmental. Untuk unsur suprasegmental ini terdapat 4 macam yang perlu kita ketahui, itu ada tekanan, nada, jeda atau persendian, dan durasi. Untuk tekanan dalam bahasa Indonesia, tekanan itu tidak berperan pada tingkat fonemis, melainkan dia berperan pada tingkat sintaksis karena dapat membedakan makna kalimat. Contoh seperti kalau kalimat seperti ini, dia menangkap ayam itu. Kalau tekanannya itu diberikan pada kata dia, maka yang menangkap ayam itu adalah dia, tidak orang lain. Begitu juga dengan memberikan tekanan pada kata menangkap, berarti aktivitasnya itu hanya menangkap, tidak ada aktivitas lain yang dilakukan. Nah, itu terkait tentang tekanan. Lalu bagaimana dengan nada? Nada atau pitch itu berkenaan dengan tinggi rendahnya suatu bunyi. Di mana bila suatu bunyi segmental diucapkan dengan frekuensi getaran yang tinggi, tentu akan disertai dengan nada yang tinggi. Lalu sebaliknya, kalau diucapkan dengan frekuensi getaran yang rendah, tentu akan disertai juga dengan nada yang rendah. Dalam bahasa tonal biasanya dikenal dengan adanya 5 macam nada, yaitu ada nada naik atau meninggi, kemudian ada nada datar yang biasanya diberi tanda garis lurus mendatar, lalu ada nada turun atau merendah yang biasanya diberi tanda garis menurun. Nada turun naik yakni nada yang merendah lalu meninggi. Kemudian ada nada naik turun yaitu nada yang meninggi lalu merendah. Nah, untuk lebih jelas tandanya akan terlihat seperti yang pada foto berikut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu jeda atau persendian. Jeda atau persendian berkenaan dengan hentian bunyi dalam arus ujaran. Disebut jeda karena adanya hentian itu, dan disebut persendian karena di tempat perhentian itulah terjadinya persambungan antara 2 segmen ujaran. Nah, untuk sendi itu dibedakan menjadi 2, ada sendi dalam dan ada sendi luar. Kalau sendi dalam itu menunjukkan batas antara satu silabel dengan silabel yang lain, sedangkan sendi luar itu menunjukkan batas yang lebih besar di atas silabel. Bisa saja jeda antar kata, antar frasa, dan antar kalimat. Untuk lebih jelasnya, terdapat contoh seperti ini pada bagian sendi dalam, dan untuk bagian sendi luar akan terlihat seperti ini, di mana pada sendi luar itu apabila jeda antar kata dalam prasa itu ditandai dengan garis miring 1, kemudian jeda antar prasa dalam klausa itu ditandai dengan garis miring 2, dan jeda antar kalimat dalam wacana atau paragraf itu ditandai dengan silang ganda atau seperti tanda pagar. Kemudian yang terakhir itu adalah durasi. Durasi itu berkaitan dengan masalah panjang pendeknya atau lama singkatnya suatu bunyi diucapkan. Tanda untuk bunyi panjang adalah titik 2 di sebelah kanan bunyi yang diucapkan. Kemudian atau tanda garis kecil di atas bunyi segmental yang diucapkan.
Dalam bahasa Indonesia, dorasi ini tidak bersifat fonemis dan tentunya tidak dapat membedakan makna kata. Kemudian, pembahasan yang terakhir yaitu ada silabel atau suku kata. Silabel adalah satuan bunyi terkecil dalam ujaran yang memiliki satu puncak kenyaringan. Biasanya itu terdapat pada vokal. Nah, contohnya seperti pada kata lampu. Nah, untuk antar silabel ini pastinya ditandai dengan ditandai dengan plus. Kemudian ada juga dikenal dengan yang namanya onset, nukleus, dan juga ada koda. Untuk onset itu merupakan bunyi awal silabel, nukleus bunyi vokal, dan kodanya itu adalah bunyi akhir silabel. Pada bagian samping, contoh samping ini, untuk onsetnya dia pada bunyi L, kemudian nukleusnya pada bunyi A, dan untuk kodanya itu pada bunyi M. Lalu setelahnya lagi ada bunyi P dan U, di mana P-nya itu merupakan onset dan U-nya merupakan nukleus, dan di sini tidak ada koda. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi pada video kali ini. Sebelumnya saya ingin memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Dengan akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.